upayakan untuk menyediakan ambulan kepada warga masyarakat Desa Tukasumagu. Pemirsa, perhelatan pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2023 di Kabupaten Buleleng akan digelar pada hari Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Sudah menjadi hal yang umum dalam perhelatan politik, sebelum pemungutan suara, masing-masing calon sudah pasti memberikan janji maupun menyampaikan misi dan visinya kepada para pemilih. Hal itu juga disampaikan oleh salah satu calon perbekel Tukat Sumaga, bernama Ketut Artaya. Calon perbekel dengan nomor urut 1 ini, dengan jelas membeberkan misi, atau rencana kerjanya, bila dirinya terpilih nanti menjadi Kepala Desa Tukat Mungga, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Saya yang sudah sampaikan tadi, pada waktu penyampaian visi misi pada tokoh masyarakat, itu yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat Desa Tukasumagu tentang administrasi kependudukan secara adil dan merata, diperlunya tidak memandang bulu itu antara kaya dan miskin, semua pelayanan sama sesuai dengan program Bapak Kadis Dukcapil, itu mulai tentang akte kelahiran, akte perkawinan atau kematian itu sudah online kerjaan dari desa. Artinya masyarakat sudah tidak perlu lagi datang ke catatan sipil, itu sudah serba online. Dan program dari Dukcapil, karena ada warga masyarakat yang kawin, itu bisa langsung diterbitkan pada waktu pengesahan perkawinan masyarakat. Dan adapun masyarakat yang meninggal dunia, itu bisa langsung dicetakkan akte kematiannya pada waktu penguburannya. Itu secara administrasi kependudukan. Mengenai tentang pencetakan KTP itu sudah diatur oleh pemerintah yang di atasnya. Itu ada perekaman di kantor camat, terus pencetakannya di kantor camat juga, dan diambil langsung oleh masyarakat dan bisa diwakilkan juga kepada aparat desa itu, dengan membawa surat perintah dari perbekel gitu ya. Dan selanjutnya itu visi misi yang kedua itu memperluas jaringan air bersih dan meningkatkan kualitas air. Itu karena di Tukasumagu kalau musim kemarau itu kan debit airnya sangat kecil, itu karena musim kemarau. Nah, kita di sini memprogramkan ke depan, saya terpilih jadi perbekel, itu akan membuat bak treatment air agar kualitas air lebih baik. Untuk rencananya sumber airnya kikit dari mana? Itu sumber air yang selanjutnya, seandainya debit airnya pun itu tidak memadai untuk pelanggan, untuk pelayanan kepada masyarakat, kita akan memprogramkan untuk membuat sumur-sumur bor di titik-titik tertentu untuk kebutuhan air bersih pada masyarakat Desa Tukasumagu. Itu tentang air. Yang selanjutnya bidang pertanian. Di bidang pertanian kita di sini akan berkoordinasi langsung dengan para petani, yang terutama pada klien subak, baik subak abian, subak sawah, dan kelompok-kelompok tani beserta masyarakat petani. Itu kita undang apa yang dibutuhkan mengenai tentang bibit yang potensi untuk pertanian yang ada di Desa Tukasumagu, agar penghasilan petani itu lebih meningkat. Adapun irigasi yang ada di Subak, Mawar, Tempek Buluh itu yang dulunya itu sawahnya dialiri oleh irigasi, dan irigasi sekarang tidak sampai mengalir ke Desa Tukasumagu, terutama di Subak, Tempek Buluh yang ada di Banjarmawar. Nah, ke depan saya terpilih jadi perbekel, saya akan koordinasi kepada dinas terkait untuk mendiskusikan tentang irigasi tersebut, agar para petani kita yang ada di Dusun Mawar, di Tempek Buluh itu lagi mendapatkan air untuk menanam padi.
Gitu. Karena selama ini sudah sekian tahun, beberapa tahun sudah lama mereka tidak bisa menanam padi, gitu. Karena saluran irigasi terputus. Gitu. Itu tentang pertanian, dan selanjutnya kita akan meningkatkan penghasilan daripada perusahaan desa, yaitu BUMDes yang ada di desa. Itu kita akan suntikkan dana dari APBDes untuk usaha, baik itu usaha ternak atau usaha simpan pinjam nantinya kepada dengan bunga yang rendah itu kepada masyarakat Desa Tukasumage agar bisa memiliki usaha ternak lah yang lebih penghasilan lebih tinggi daripada kalau mengadas kepada pihak lain. Tuh. Kalau di BUMDes misalnya ngadas sapi gitu ya, yang pengadas itu dapat 60%, kalau di luar dia ngadas itu bisa sampai cuma 50%. Itu yang kita berikan kepada para petani dan kita salurkan kepada BUMDes. Sama juga peningkatan kualitas air yang ada di Desa Tukasumage dan penambahan jaringan otomatis peningkatan pendapatan daripada BUMDes karena air itu dikelola oleh BUMDes. Itu tentang BUMDes. Dan selanjutnya kita juga akan mengutamakan kesehatan daripada masyarakat. Makanya kita programkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, itu terutama asupan gizi kepada balita kita untuk menuntaskan atau mengantisipasi stunting balita-balita kita sesuai dengan program presiden itu. Yang selanjutnya kita sediakan pelayanan kesehatan di desa untuk melayani masyarakat Desa Tukasumage agar memeriksakan kesehatannya lebih dekat daripada pelayanan kesehatan yang lainnya, baik itu puskesmas dan lain sebagainya. Mengangkat honor kesehatan itu perawat atau mungkin bidan yang ditugaskan di Puskedes namanya, itu kewenangan desa. Itu karena selama ini puskesmas kurang aktif karena itu adalah kewenangan dari dinas kesehatan itu. Dan pada untuk selanjutnya itu kita akan sediakan nantinya berupaya untuk menyediakan mobilisasi kesehatan, yaitu ambulan desa sesuai dengan di desa siaga dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 itu bisa kita upayakan untuk menyediakan ambulan kepada warga masyarakat Desa Tukasumage itu. Dan tentang bakat para muda-mudi kita seketerima-terima baik itu Karang Taruna, kita akan upayakan untuk menyediakan fasilitas bagi sarana prasarana olahraga. Kalau di sini kebanyakan yang berminat dalam bidang bola voli itu. Maka dari itu kita nantinya akan sediakan sarana prasarana baik itu dari bola voli, net, atau mungkin seandainya bisa kita menyewakan lapangan kita sediakan. Dan kalau kemungkinan tidak, kita akan koordinasi kepada masyarakat yang punya lahan tersebut agar bisa dipakai untuk latihan dan lain sebagainya sebagai untuk olahraga voli gitu. Mungkin itu yang lebih prioritas dulu untuk program sebagai pedoman program kerja ke depan. Seandainya saya terpilih menjadi perbekal Desa Tukasumage dalam periode ini. Itu. Pak, selaku perbekal nantinya yang lama terpilih, apakah menyediakan suatu pelatihan atau juga nanti akan membantu menyalurkan tenaga kerja dari anak-anak muda desa Bapak ini sendiri, Pak? Untuk ke depan kita selalu berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha itu. Kalau sekarang di desa ini ada, kita terkadang dapat jatah di PLTU ya, PLTU kita upayakan untuk anak-anak muda kita yang sudah lulus dari sekolah, kita upayakan untuk mendapatkan, untuk mencarikan
kerja di PLTU atau mungkin di perusahaan lain, itu yang seandainya belum ada gitu ya bukaan dari PLTU, kita upayakan anak-anak muda itu untuk kursus di pariwisata. Itu kita akan kerjasama dengan nantinya dengan lembaga adat, itu LPD, untuk membantu mereka dalam proses pendanaannya itu. Dan yang bagi anak-anak muda kita yang belum siap untuk bekerja, kita akan adakan pelatihan di sini, pelatihan. Kita salurkan kita itu anak-anak muda itu kepada program-program yang positif, agar nantinya mereka itu tidak melakukan hal-hal yang negatif yang kita tidak inginkan. Mungkin itu program ke depan dia.